Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiatno, NIM 4112120019. Baik, saya akan menjelaskan hasil kerja ujian akhir semester ganjil 2024-2025 dengan mata kuliah Manajemen Project, dosen Ibu Reni Utami. Baik, untuk studi kasus dalam mata kuliah Manajemen Project yang telah saya kerjakan, ini adalah studi kasus. Anda adalah seorang manajer proyek untuk menggabungkan sistem informasi manajemen baru di sebuah perusahaan Telkomsel. Proyek ini melibatkan tim internal serta beberapa vendor eksternal dan memiliki durasi 12 bulan dengan anggaran yang terbatas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proyek ini termasuk keterlambatan pengiriman dari vendor, perubahan kebutuhan pengguna, serta risiko terkait dengan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Sebagai manajer proyek, Anda bertanggung jawab untuk mengelola risiko proyek, melakukan komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait, serta memantau dan melaporkan perkembangan proyek agar dapat berjalan sesuai rencana. Baik, soal nomor 1 ini penjelasan dan penjabaran mengelola risiko proyek. Baik, untuk jawabannya, pengerjaan risiko proyek yang pertama yang telah saya jawab adalah identifikasi dan penjelasan 3 risiko utama. Yang pertama itu keterlambatan pengiriman dari vendor, terdiri dari keterlambatan dalam pengiriman barang atau layanan dari vendor dapat menghambat timeline proyek. Mitigasinya membuat kesepakatan kontrak yang jelas dengan waktu pengiriman dan penalti untuk keterlambatan. Selanjutnya, mengidentifikasi vendor cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan. Untuk yang kedua, perubahan kebutuhan pengguna. Permintaan pengguna yang berubah dapat menyebabkan revisi dan desain sistem dan menambah biaya setelah waktu. Mitigasinya, mengadakan pertemuan rutin dengan pengguna untuk memastikan kebutuhan mereka dipahami dan diterima pada awal proyek. Menggunakan metode pengembangan berbasis iterasi agar perubahan bisa diterima dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya yang ketiga, poin ketiga, risiko kualitas perangkat lunak. Ini kualitas perangkat lunak yang tidak memadai bisa menyebabkan kegagalan sistem. Mitigasinya melakukan pengujian berkualitas serta berkala selama pengembangan. Lalu menggunakan metode pengembang yang terstandarisasi seperti Agile untuk meningkatkan kolaborasi dan feedbacknya. Oke, baik, untuk soal nomor 2, langsung saja. Buatlah analisis dan penilaian risiko berdasarkan metode yang Anda pilih. Buatlah contoh analisis risiko yang mencakup 2 risiko yang Anda sebutkan pada soal sebelumnya. Baik, ini saya akan jawaban penjelasannya. Jawaban yang saya dapatkan analisis dari dan penilaian risiko, metodenya analisis ada yang pertama ada analisis kualitatif. Ini terdiri mengidentifikasi dan melakukan penilaian pada risiko menurut kemungkinan dan dampak. Contoh, mengidentifikasi risiko keterlambatan pengiriman dengan skala dampak 1/5 sampai 5, 1 sampai 5, dan kemungkinan 1 sampai 5. Lalu menghitung nilai risiko sebagai hasil perkalian. Yang kedua adalah analisis kuantitatif. Ini mengukur risiko dalam hal biaya dan waktu serta pertimbangan nilai moneter. Contoh, jika risiko perubahan kebutuhan pengguna diperkirakan akan menambah biaya sebesar 10% dari total anggaran yang ada, maka perhitungan dilakukan untuk mengetahui dampak finansial dan spesifik. Oke, baik, selanjutnya soal ketiga ini ada pengelolaan komunikasi dalam proyek. Ini ada 2 soal. Mengapa komunikasi efektif sangat penting dalam proyek? Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 teknik komunikasi yang dapat digunakan untuk memastikan informasi yang relevan. Baik, langsung saja. Untuk jawaban yang pertama, A, ini pentingnya komunikasi yang efektif. Kemungkinan yang efektif penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka masing-masing.
Hal ini juga membantu dan dalam mengurangi kebingungan dan meningkatkan kolaborasi. Oke, contohnya ini dalam pengembangan sistem, jika anggota tim menggabung tidak memahami persyaratan pengguna yang benar, maka sistem yang dihasilkan mungkin tidak sesuai harapan, bahkan gagal berfungsi. Oke, yang kedua yang B, ini 3 teknik komunikasi. Ini ada 3 yang saya dapatkan. Yang pertama, rapat berkala untuk mengadakan pertemuan mingguan untuk menghasilkan progres dan isu yang mungkin muncul. Contohnya menetapkan rapat setiap minggu. Ini adalah di bawah ini adalah bagian dari contoh dari rapat, agenda rapat yang berkala. Baik, untuk yang kedua ini adalah laporan mingguan tertulis. Di dalam ini ada mendokumentasikan perkembangan proyek dalam bentuk laporan. Nah, contohnya seperti ini laporannya. Minggu pertama ada kegiatannya mengembangkan modul A, itu masalahnya apa, keterlambatan dari vendor, solusi yang diterapkan itu apa, menghubungi vendor dan mempercepat pengiriman. Nah, statusnya apa, sedang dilaksanakan. Nah, untuk minggu kedua ini mengembangkan modul B. Ini masalah yang diterapkan, umpan baik pengguna. Ini menggunakan sesi brainstorming, ini belum dimulai. Nah, selanjutnya untuk minggu ketiga uji fungsional. Ini masalah yang diterapkan ada bug, dan solusi yang diterapkan adalah tim melakukan perbaikan segera. Ini sudah selesai. Nah, ini contoh lagi. Minggu keempat ada integrasi sistem. Masalah yang ditemukan apa, kesesuaian antara sistem gagal. Solusi yang diterapkan itu evaluasi kembali secara integrasi. Ini dalam proses. Oke. Selanjutnya untuk alat manajemen project, ini saya menggunakan perangkat lunak manajemen project seperti Canva Flow untuk merekomendasikan tugas dan kemajuan. Ini contohnya adalah Canva Flow-nya. Ini ada backlog-nya, ada to do yang sedang dilakukan, ini in progress-nya, siapa aja yang melakukan testing, dan selanjutnya yang telah selesai atau telah dikerjakan. Dan selanjutnya soal nomor 4, ini adalah pemantauan proyek. Ini jelaskan pentingnya pemantauan proyek. Nah, yang ke B sebutkan menjelaskan 2 metode yang dapat digunakan. Oke, untuk jawaban yang A, ini pentingnya pemantauan proyek. Ini terdiri dari pemantauan proyek secara berkala, membantu memastikan proyek tetap pada jalur sesuai dengan anggaran dan timeline yang ditetapkan. Tujuan utamanya itu mengidentifikasi masalah lebih awal, memastikan pengguna sumber daya yang efisien, mengukur kemajuan terhadap perencanaan awal. Nah, untuk jawaban yang B, 2 metode pemantauan. Yang pertama, menggunakan metode EVM, Unit Value Management. Ini mengukur kinerja proyek yang membandingkan nilai pekerja yang telah dilakukan dengan rencana awal. Contohnya seperti ini, ada bagian gambar dari EVM-nya. Seperti ini ada tabel-tabelnya, kayak seperti batang. Nah, itu selanjutnya nomor 2, menggunakan metode Gantt chart. Ini menggunakan diagram Gantt chart untuk memvisualisasi timeline proyek kemajuan tugas secara grafis. Nah, ini contohnya seperti ini. Seperti ini adalah contoh gambaran dari Gantt chart. Ini ada persiapan bulan pertama, ini persiapannya berapa bulan, ini pengembangannya dikerjakan untuk berapa bulan, ini estimasi dalam 12 bulan. Ya, uji cobanya di bulan keberapa dan implementasinya di bulan berapa. Oke, baik, ini kita soal nomor 5, laporan pengembangan proyek, yang terdiri dari 2 soal. A, jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaporan pengembangan proyek dan bagaimana pelaporan tersebut berkontribusi pada pengelolaan proyek secara keseluruhan. Yang kedua adalah buatlah contoh format pelaporan pengembangan proyek yang mencakup informasi tentang status kegiatan. Oke, baik. Untuk jawaban A, pelaporan perkembangan proyek. Pelaporan pengembangan proyek adalah komunikasi yang memberikan pihak terkait informasi tentang status proyek, kendala yang dihadapi, dan tindakan yang diambil untuk menyelesaikannya. Nah, ini adalah contoh dari format pelaporan pengembangan proyek.
Ini tanggal 1 Januari itu status kegiatannya dalam proses anggaran terkait ini 10 juta mempercepat risiko yang teridentifikasi ini keterlambatan pengiriman, rencana tindakannya hubungi vendor. Nah, ini adalah laporan-laporannya di 8 Januari, status kegiatannya apa. Nah, anggaran terkaitnya berapa, nah risiko terkait kualitas perangkat lunaknya apa. Nah, ini adalah laporan-laporannya. Baik, hanya segitu aja yang eh, bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.